Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan laboratorium Mabes Polri tengah mempelajari rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Setelah memeriksa saksi, polisi juga akan meminta keterangan dari ahli untuk melengkapi alat bukti. Sudah ada 5 saksi yang didengar keterangan oleh penyidik kita. Saat ini rekaman sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, ya. Kemudian rencana tahap ke depan ini melakukan pemanggilan terhadap para saksi ahli di bidang agama, saksi ahli di bidang hukum pidana, saksi ahli di bidang bahasa. Jadi ini menjadi target dalam waktu ke depan setelah saksi-saksi lainnya dilengkapi. Kemudian setelah tahapan-tahapan itu nanti akan dilakukan semacam evaluasi, gelar perkara kembali untuk menentukan step berikutnya lagi. Jadi tunggu saja, prosesnya sedang. Survei yang dilakukan media survei nasional dari 26 September sampai 1 Oktober lalu menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Ahok Jarot 34,2%. Sementara Anies Sandiaga 25,5%, sedangkan Agus Silviana 21%. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Populi Center juga masih menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan pertama dengan elektabilitas 45,5%, disusul Anies Sandiaga 23,5%, sementara Agus Silvi masih 15,8%. Sementara itu, berdasarkan jumlah followers dan fans di masing-masing media sosial, Basuki Cahayapurnama cenderung kuat di Twitter dengan jumlah followers lebih dari 5,7 juta. Diikuti oleh Anies Baswedan dengan 1,1 juta followers di jejaring media sosial Facebook. Ahok memiliki 1,2 juta follower, sedangkan Anies 610 ribu. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono cenderung lebih kuat di Instagram dengan jumlah follower di atas 1,5 juta, mengalahkan calon lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, unjuk rasa merupakan hak menyuarakan pendapat, hak yang merupakan dijamin kebebasannya oleh negara. Namun hal yang tidak bisa ditolerir adalah apabila sewaktu-waktu ada aksi anarkistis, aksi membahayakan nyawa orang lain, aksi mengancam orang lain, kemudian aksi pengerusakan fasilitas umum. Itu tentu saja yang sudah diantisipasi oleh aparat kepolisian. Dan kita dengarkan Pangdam Teddy Laksmana. Saya kira saya kita tunggu waktunya. Dan sudah berjanji untuk polisi harus bersama rakyat, betul. TNI dan Polri harus menegakkan hukum. Saya tidak butuh gubernur penista agama, betul. Saya tidak butuh gubernur yang mulutnya kotor dan kasar, betul. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama penista, Al-Quran diduga, ulama dihina, si Ahok hujana. Agama penista, Al-Quran diduga, ulama dihina, si Ahok hujana. Allahu Akbar. Kita sudah dengarkan bersama didampingi oleh Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya, dan terlihat Habib Rizik, tokoh FPI yang menyampaikan orasinya di sana. Tentu saja
Pangdam Jaya Maijen Teddy Laksmana tadi menyampaikan agar para pendemo dapat tetap menjaga suasana dan kemudian agar menghindari aksi-aksi anarkistis, mengingat Pangdam Jaya melalui Kodam Jaya tentu saja atas perintah dari Pangdam Jaya menurunkan 800 personil TNI untuk mengamankan jalannya unjuk rasa hari ini. Di sebelah Pangdam Jaya juga tadi terlihat Irjen Pol Muhammad Iriawan yang merupakan Kapolda Metro Jaya. Belum sampai sebulan masa tugas jabatan sebagai Kapolda di Metro Jaya, baru sebulan menjabat begitu. Nampaknya tugasnya memang harus juga menangani aksi demo yang seperti ini. Sudah menurunkan aparat kepolisian sekitar 2.800 aparat kepolisian yang ekivalen dengan 28 SSK. Dan tentu saja kesiagaan tetap dijaga di sini agar sewaktu-waktu hal-hal yang tidak diinginkan tetap bisa diantisipasi. Inilah pemirsa konsentrasi massa yang kabarnya lebih dari 6.000 massa tergabung dari berbagai aliansi. Bukan hanya ormas Islam seperti FPI, ada juga atribut-atribut ormas lainnya seperti yang Anda bisa saksikan saat ini. Ada Forum Betawi Rempuk dan juga ada Gerakan Masyarakat Jakarta yang melakukan aksi long march. Sekaligus melakukan unjuk rasa secara terbuka melalui pengeras suara. Menyampaikan protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok atas dugaan penistaan agama, yang mana kasus ini saat ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pengunjuk rasa berharap tentu saja adanya tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Pengunjuk rasa yang bergerak dari Masjid Istiqlal sekitar pukul 3 Indonesia Barat dan dijadwalkan pukul barat waktu yang disiapkan, yang sesuai dengan izin oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk melakukan aksi demo, dan tentu saja sesuai dengan undang-undang tidak lebih dari jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini konsentrasi massa sebetulnya memang sudah bermuara di depan Balai Kota, dan tentu saja konsentrasi pengamanan pun sudah dilakukan di sana, meskipun sebetulnya masih terlihat ada sejumlah elemen dari pengunjuk rasa yang melintasi jalan yang sempat membuat lalu lintas macet. Namun untuk persoalan ini sudah dikonfirmasi tadi bahwa ada 548 personil Satlantas yang melakukan buka tutup jalan, kemudian rekayasa lalu lintas secara situasional. Sebagaimana yang kita bisa saksikan bersama pemirsa bahwa unjuk rasa masih terus dilakukan. Unjuk rasa bisa berlangsung damai, namun kami belum mendapatkan secara pasti seperti apa respon dari Gubernur DKI Jakarta, orang nomor 1 di ibu kota ini, untuk merespon, menjawab seperti apa unjuk rasa yang demonstrasi yang diajukan, yang diarahkan kepada dirinya saat ini.
polisi harus bersama rakyat, betul? TNI dan Polri harus menegakkan hukum. Tidak butuh gubernur penista agama, betul? Tidak butuh gubernur yang mulutnya kotor dan kasar, betul? Betul. Betul. Allahu Akbar. 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 Agama penista, Al-Quran dihina, ulama dihina, si Ahok hujana. Agama penista, Al-Quran dihina, ulama dihina, si Ahok hujana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah dengarkan bersama didampingi oleh Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya, dan terlihat Habib Rizik, tokoh FPI yang menyampaikan orasinya di sana. Tentu saja Pangdam Jaya Maijen Teddy Laksmana tadi menyampaikan agar para pendemo dapat tetap menjaga media sosial. Basuki Cahayapurnama cenderung kuat di Twitter dengan jumlah followers lebih dari 5,7 juta. Diikuti oleh Anies Baswedan dengan 1,1 juta followers di jejaring media sosial Facebook. Ahok memiliki 1,2 juta follower, sedangkan Anies 610 ribu. Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono cenderung lebih kuat di Instagram dengan jumlah follower di atas 1,5 juta, mengalahkan calon lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, unjuk rasa merupakan hak menyuarakan pendapat, hak yang merupakan dijamin kebebasannya oleh negara. Namun hal yang tidak bisa ditolerir adalah apabila sewaktu-waktu ada aksi anarkistis, aksi membahayakan nyawa orang lain, aksi mengancam orang lain, kemudian aksi pengerusakan fasilitas umum. Itu tentu saja yang sudah diantisipasi oleh aparat kepolisian. Dan kita dengarkan Pangdam Teddy Laksmana. Saya kira saya tidak akan memperbanyak. Kita tunggu waktunya. Dan sudah berjanji untuk hari ini dengan campaign. Dan saya atas nama pribadi dengan calon. Ke Jakarta yang melakukan aksi long march, sekaligus melakukan unjuk rasa secara terbuka melalui pengeras suara, menyampaikan protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok atas dugaan penistaan agama, yang mana kasus ini saat ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pengunjuk rasa berharap tentu saja adanya tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Pengunjuk rasa yang bergerak dari Masjid Istiqlal sekitar pukul 3 Indonesia Barat, dan dijadwalkan pukul barat waktu yang disiapkan, yang sesuai dengan izin oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk melakukan aksi demo, dan tentu saja sesuai dengan undang-undang tidak lebih dari jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini konsentrasi massa sebetulnya memang sudah bermuara di depan Balai Kota. Dan tentu saja konsentrasi pengamanan pun sudah dilakukan di sana, meskipun sebetulnya masih terlihat ada sejumlah
elemen dari pengunjuk rasa yang melintasi jalan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan laboratorium Mabes Polri tengah mempelajari rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Setelah memeriksa saksi, polisi juga akan meminta keterangan dari ahli untuk melengkapi alat bukti. Sudah ada 5 saksi yang didengar keterangan oleh penyidik kita. Saat ini rekaman sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, ya. Kemudian rencana tahap ke depan ini melakukan pemanggilan terhadap para saksi ahli di bidang agama, saksi ahli di bidang hukum pidana, saksi ahli di bidang bahasa. Jadi ini menjadi target dalam waktu ke depan setelah saksi-saksi lainnya dilengkapi. Kemudian setelah tahapan-tahapan itu nanti akan dilakukan semacam evaluasi, gelar perkara kembali untuk menentukan step berikutnya lagi. Jadi tunggu saja, prosesnya sedang. Survei yang dilakukan media survei nasional dari 26 September sampai 1 Oktober lalu menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Ahok Jarot 34,2%. Sementara Anies Sandiaga 25,5%, sedangkan Agus Silviana 21%. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Populi Center juga masih menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan pertama dengan elektabilitas 45,5%, disusul Anies Sandiaga 23,5%, sementara Agus Silvi masih 15,8%. Sementara itu, berdasarkan jumlah followers dan fans di masing-masing Suasana dan kemudian agar menghindari aksi-aksi anarkistis, mengingat Pangdam Jaya melalui Kodam Jaya tentu saja atas perintah dari Pangdam Jaya menurunkan 800 personil TNI untuk mengamankan jalannya unjuk rasa hari ini. Di sebelah Pangdam Jaya juga tadi terlihat Irjen Pol Muhammad Iriawan yang merupakan Kapolda Metro Jaya. Belum sampai sebulan masa tugas jabatan sebagai Kapolda di Metro Jaya, baru sebulan menjabat begitu, nampaknya tugasnya memang harus juga menangani aksi demo yang seperti ini. Sudah menurunkan aparat kepolisian sekitar 2.800 aparat kepolisian yang ekivalen dengan 28 SSK. Dan tentu saja kesiagaan tetap dijaga di sini, agar sewaktu-waktu hal-hal yang tidak diinginkan tetap bisa diantisipasi. Inilah pemirsa konsentrasi massa yang kabarnya lebih dari 6.000 massa tergabung dari berbagai aliansi. Bukan hanya ormas Islam seperti FPI, ada juga atribut-atribut ormas lainnya seperti yang Anda bisa saksikan saat ini. Ada Forum Betawi Rempuk dan juga ada gerakan masyarakat.